Di pusat semesta yang tak tersentuh waktu, sebuah cahaya lahir dari kehendak langit. Mutiara surgawi. Sumber kekuatan, dan awal dari kehancuran. Ia berputar, mengikat bintang, menundukkan hukum alam. Siapapun yang memilikinya, akan menyentuh batas keilahian. Mutiara itu bukan sekadar energi. Ia adalah pecahan kehendak ilahi. Inti dari keseimbangan semesta. Di dalamnya, tersimpan waktu, ruang, dan nasib. Namun kekuatan sebesar itu, tidak boleh jatuh ke tangan sembarangan. Sang Maha Kuasa memilih, ras yang paling setia. Ras naga surgawi. Penjaga langit. Pelindung hukum alam. Raja naga surgawi. Di antara mereka, berdiri satu sosok. Raja naga surgawi. Pemimpin para penjaga. Perwujudan kehormatan dan kebijaksanaan. Dialah yang dipercaya memikul cahaya surga. Waktu terus mengalir, dimensi demi dimensi terlewati. Sebagai penjaga mutiara surgawi, Raja Naga Langit berkelana, menjaga keseimbangan alam-alam. Hingga suatu hari, ia tiba di satu dunia yang berbeda. Alam Phoenix ilahi. Alam Phoenix. Dunia yang terbakar oleh cahaya keabadian. Langit berwarna emas. Api yang tak pernah padam. Di sana, kematian bukan akhir, tapi awal dari kelahiran kembali. Dewi Phoenix ilahi. Di tengah lautan api suci, berdiri satu sosok. Dewi Phoenix ilahi. Penguasa kehidupan dan kebangkitan. Sayapnya menyala seperti matahari. Tatapannya, lembut seperti fajar pertama, pertemuan takdir. Saat mata mereka bertemu, semesta terdiam. Api berhenti bergolak. Angin kehilangan arah. Untuk pertama kalinya, Raja Naga Surgawi melupakan tugasnya dan mengenal perasaan bernama cinta. Cinta yang terlarang. Namun, cinta mereka tidak pernah diizinkan. Naga menjaga hukum. Phoenix menjaga kehidupan. Dua takdir tak seharusnya bersatu. Tapi hati tidak mengenal batas. Hari-hari rahasia. Mereka bertemu dalam diam. Di bawah cahaya bintang api. Di antara abu keabadian. Berbagi mimpi, tanpa tahu masa depan. Di alam api abadi, Raja Naga menemukan cinta. Bukan di medan perang, tapi di hati Dewi Phoenix. Cinta terlarang, yang melahirkan legenda. Waktu pun berlalu, dari cinta antara Raja Naga Surgawi dan Dewi Phoenix ilahi, lahirlah satu keberadaan yang belum pernah ada sebelumnya. Saat ia membuka mata untuk pertama kalinya, langit surgawi retak. Bintang-bintang bergetar. Sungai cahaya berhenti mengalir. Tangis pertamanya, mengguncang seluruh dimensi. Para dewa terdiam. Para naga surgawi gemetar. Mereka menyebutnya, Dewa Naga Phoenix Heavenly. Namun di balik kemuliaannya, tersembunyi ketakutan, karena energi yang terpancar dari tubuhnya, bukan hanya energi surgawi, melainkan kekuatan terlarang, yang seharusnya tidak pernah ada. Sejak hari itu, bisikan kecurigaan pun menyebar. Apakah dia penyelamat, atau awal kehancuran? Di dalam keheningan meditasi abadi, Raja Naga Surgawi mendengar suara dari Yang Maha Kuasa. Wahai penjaga langit dan takdir, waktumu sebagai raja telah usai. Berikan tahtamu kepada putrimu, Aslin, yang kuat dan berbakat. Bawalah putramu, Heavenly, ke dimensi yang terasing. Gersang dari energi dan kehidupan. Tinggalkan ia di sana. Bersama mutiara surgawi tak berujung. Biarkan penderitaan menempa jiwanya, dan kesunyian membangkitkan kekuatannya. Lalu pergilah bersama istrimu, untuk menjalankan tugas ilahi kalian. Dan waktu pun berlalu, hingga langit kembali bersujud.
Di pusat semesta, Sang Maha Kuasa kembali menurunkan berkahnya. Dari cahaya surga dan api neraka, terciptalah dua jiwa kembar. Penjaga, pelindung, pemimpin takdir. Untuk alam surgawi, lahirlah sosok bercahaya naga, Dewa Naga Surgawi, Lucian. Langit terbuka. Bintang berlutut. Waktu berhenti. Di hadapan seluruh ras naga, Aslin melangkah maju. Dengan hati yang tenang, ia melepaskan tahtanya. Mulai hari ini, aku bukan lagi pemimpin. Kaulah harapan baru kami. Mahkota cahaya pun berpindah tangan. Dari seorang putri, kepada seorang legenda. Dan sejak hari itu, nama Lucian menggema di seluruh alam. Di ujung terdalam dimensi, jauh dari suara surga, jauh dari gemerlap tahta, berdirilah seorang pemuda. Wajahnya setampan cahaya fajar. Auranya perkasa. Jiwanya ilahi. Dialah Dewa Naga Phoenix, Heavenly. Di hadapan langit tak bertepi, ia berdiri dalam diam. Matanya memandang kosmos, namun hatinya menatap masa lalu. Kesedihan tak bersuara, mengalir di balik ketenangannya. Di sekelilingnya, dunia yang dahulu gersang kini berubah menjadi surga tersembunyi. Lembah bercahaya. Sungai energi ilahi. Angin penuh vitalitas. Semua lahir dari satu sumber abadi. Mutiara surgawi tak berujung. Dengan kekuatannya, dimensi ini membuka gerbang energi tertinggi semesta. Keindahan tercipta. Inspirasi mengalir. Kehidupan berkembang. Bahkan kekuatan terlarang, yang dahulu mengamuk, kini tunduk pada kehendaknya. Terkontrol. Terarah. Tak tergoyahkan. Namun, di balik semua kemegahan itu, Heavenly tetap sendiri. Di batas antara surga dan neraka, di tempat cahaya dan kegelapan saling menatap, dua sosok berdiri berhadapan. Dua saudara. Dua takdir. Satu kehendak ilahi. Dewa Naga Surgawi, Lucian, memandang alam di hadapannya. Gunung api abadi. Sungai lava spiritual. Langit merah keunguan. Dengan suara tenang, ia berkata, "Wahai saudaraku, Dewa Naga Neraka Abadi. Aku melihat rasmu berkembang. Dengan sangat pesat. Baik dalam kecerdasan, maupun dalam kekuatan." Sang penguasa neraka tersenyum tipis. Api gelap berputar di sekelilingnya. Lalu ia menjawab, "Tentu saja. Karena kekuatan kami berasal dari anugerah terdalam Sang Maha Kuasa. Kegelapan dan penghakiman. Itulah esensi paling murni dari energi gelap di seluruh dimensi." Ia melangkah maju. Tanah neraka bergetar. Ras naga neraka abadi. Tercipta dari api neraka. Yang paling murni. Dari penderitaan, dari kehancuran, dari kehendak untuk bertahan. Karena itu, nafsu kami terhadap kekuatan tak pernah padam. Kami berlatih, bukan untuk sekadar hidup. Kami berlatih untuk menembus batasan. Untuk menjadi yang teratas selamanya. Sang Dewa Naga Neraka Abadi mengangkat tangannya perlahan. Dari telapak tangannya, api hitam merah berputar, membentuk sebuah bunga neraka. Teratai yang menyala. Dengan kekuatan kehancuran abadi. Dengan suara berat, ia berkata, "Dan jangan lupa, wahai saudaraku. Kami juga memiliki teratai api neraka. Penghakiman tiada akhir." Api berdenyut semakin kuat. Ruang di sekitarnya terdistorsi. Dan ini mampu menghasilkan energi kegelapan paling murni, tanpa batas, tanpa akhir, tanpa belas kasihan. Inilah salah satu berkah terbesar Sang Maha Kuasa bagi ras kami. Ia menatap Lucian dengan tajam. Lalu berkata pelan,
Namun, bukankah alam naga surgawi juga diberkati dengan mutiara surgawi tak berujung, sumber cahaya abadi, dan kehidupan tanpa batas? Api meredup, udara menjadi hening. Bukankah begitu, wahai naga surgawi? Dewa naga surgawi terdiam sejenak. Cahaya di sekelilingnya bergetar perlahan. Matanya menatap jauh, seolah menembus ruang dan waktu. Dengan suara tenang, ia berkata, "Ya, kau benar, saudaraku. Namun sayangnya, mutiara surgawi tak berujung. Tidak lagi berada di alam ini." Ia menghela napas pelan. Mutiara itu telah dibawa pergi oleh Raja Naga Surgawi dan dititipkan kepada putranya, buah dari cintanya, dengan Dewi Phoenix ilahi. Namanya Heavenly. Angin kosmik berhembus. Api neraka meredup sejenak. Konon, Raja Naga telah meninggalkan putranya di sebuah dimensi terasing bersama mutiara abadi, agar di sana tercipta dunia baru yang indah di ujung semesta. Ia menoleh pada saudaranya dengan tatapan penuh makna. Pengetahuan ini bukan berasal dari buku, bukan pula dari legenda. Aku menerimanya langsung dari Sang Maha Kuasa. Neraka bergetar perlahan. Cahaya surga berpendar lembut. Dewa naga neraka abadi memandang saudaranya dalam diam. Lalu ia berkata dengan suara dalam, "Tampaknya, sekaranglah waktunya, saudaraku. Waktu untuk mengambilnya kembali." Ia mengangkat tangannya, menunjukkan pusaran energi kosmik. Dimensi itu pasti telah membuka celah tertinggi energi ilahi. Kini ia telah menjadi dunia yang sangat kuat. Tanpa mutiara surgawi tak berujung pun, ia takkan runtuh, takkan binasa. Matanya menyala merah ungu. "Kau harus menjemput kembali Heavenly. Bawalah ia pulang. Bangun kembali ras naga surgawi bersama Aslin. Karena di dalam darahnya mengalir warisan Raja Naga Surgawi, kekuatan yang tak tertandingi." Dewa Naga Surgawi terdiam sejenak. Angin kosmik berhembus di sekelilingnya. Lalu ia menutup matanya perlahan dan membukanya kembali dengan tekad. "Kau benar, saudaraku. Ini adalah tugasku sebagai pemimpin alam naga surgawi, sebagai penjaga masa depan ras kami." Sayap kristalnya terbentang. Cahaya membanjiri langit. Demi kemajuan ras naga surgawi, demi keseimbangan semesta, aku akan berangkat sekarang. Dan akhirnya Dewa Naga Surgawi Lucien sampai di dimensi dua lentera ilahi, dimensi Yage penuh dengan vitalitas tinggi dan keindahan yang tiada tara dengan aura kemewahan surgawi yang berkilau, dan di depannya berdiri seorang pemuda yang sangat tampan dengan aura seluas alam semesta. Dialah Dewa Naga Phoenix Heavenly, yang dari tadi sudah menunggunya karena merasakan aura kekuatan naga yang suci dan tak berujung. "Wahai penjaga dewa dan penjaga tertinggi ras naga surgawi, apa Yege ingin kau lakukan dengan datang ke sini?" "Oh, jadi kau putra darah campuran itu. Baiklah kalau begitu. Aku ingin meminta mutiara surgawi tak berujung untuk alam naga surgawi. Dan kau sebaiknya ikut denganku untuk berbakti kepada ras naga surgawi karena di dalam darahmu mengalir darah ras naga surgawi yang agung." Dewa Naga Surgawi Lucien berbicara dengan tegas. Lalu Dewa Naga Phoenix Heavenly menjawab, "Mutiara surgawi tak berujung adalah penggalan cinta ayah dan ibuku, dan bagian dari takdir dimensi ini, dan aku adalah pemimpin dimensi ini sekarang. Lagi pula alam naga surgawi sudah memiliki kau dan Aslin. Aku rasa itu sudah cukup, bukan?" Dan Lucien pun menjawab, "Oh, jadi begitu keinginanmu. Tetapi sebelum kau ingin menjadi pemilik mutiara surgawi tak berujung, aku jadi ingin menguji kelayakanmu. Dan aku dengar kau memiliki kekuatan terlarang yang sangat kuat, aku jadi ingin melihatnya." Dan Heavenly menjawab, "Baiklah kalau begitu aku juga ingin melihat kekuatan agung sang pelindung ras naga surgawi yang terkenal di seluruh alam semesta. Baiklah, ayo kita mulai."
Di antara benturan dua kekuatan suci, dan goncangan alam semesta, dan di antara pertunjukan domain yang memikat dan tekad Heavenly yang membara. Membuat Dewa Naga Surgawi Lucien sadar, bahwa makhluk agung dengan darah naga surgawi campuran telah lahir dengan kekuatan yang mampu bersaing dengannya. Dewa Naga Phoenix Heavenly telah membuktikan kepantasannya untuk menjaga benda paling suci di alam semesta. Baiklah kalau begitu, aku akui kau memang luar biasa, dan sesuai janjiku aku akan membiarkan mutiara surgawi tak berujung di tanganmu, tapi berjanjilah jika nanti alam surgawi butuh bantuan, maka kau harus mengulurkan tanganmu. Dan Heavenly menjawab, baik, aku berjanji bagaimanapun dalam darahku mengalir darah ayahku sang pelindung agung alam surgawi, maka aku pun bertanggung jawab untuk meneruskan tugasnya. Dewa Naga Surgawi Lucien pun akhirnya pergi dan di dalam perjalanannya dia tersenyum. Karena satu lagi berkah untuk alam surgawi telah lahir, yaitu makhluk agung tiada tara yang akan menjadi salah satu pelindung.